Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga bunda, ayah, serta adik ataupun saudara kakak juga sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi bersama Miss dalam pembelajaran di kelas 2 tematik ya kak. Tema 6, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran kelima. Mari kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Yuk langsung saja kita mulai di pembelajaran 5 pada hari ini. Oke, jadi di sini ada gambar ya. Kakak-kakak bisa perhatikan gambar berikut ini. Oke. Nah, di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, di sini ada percakapan ya antara Siti, Beni, dan Dayu dengan tukang kebun yang ada di sekolah. Dayu bertanya, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Lalu bapaknya menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar taman, Nak." Siti bertanya, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Lalu bapaknya menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Lalu Dayu bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Nah, dijawab lagi dengan tukang kebun sekolah ya. "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Nah, Beni bertanya lagi, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Lalu tukang kebun menjawab, "Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai ya." Nah, jadi lalu Beni, Siti, dan Dayu bergegas untuk cuci tangan dan bilang kepada bapak kebunnya, "Baik Pak." Nah, jadi di percakapan teks ini ya kita Nah, jadi dari teks percakapan yang tadi sudah kita simak ya, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan ya. Nah, tadi yang sudah kita baca, kata tanya yang ada dalam percakapan di atas adalah apa, bagaimana, mengapa, dan bolehkah ya. Nah, lalu kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kata tanya, nah jawabannya adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Ya, jadi kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan ya Kak. Selanjutnya ada pertanyaan. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara ya. Jadi jawabannya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana. Oke, jadi kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara ya Kak. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui ya dan perlu diingat, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan ya. Kalau kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara ya.
Nah, kita akan mengisi titik-titik pada kalimat tanya berikut ini ya, dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, kita menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, perhatikan di halaman 1 ya. Nah, perhatikan di nomor 1, di sini titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Nah, kira-kira pertanyaannya kita tinggal jawab aja nih, mengapa ya? Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Ya, berarti ini menanyakan tentang sebab dan apa Kak? Ya, sebab dan alasan ya. Jadi mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, titik-titik ya, cara merawat tanaman tomat. Nah, kira-kira cara merawat tanaman tomat berarti tentang cara. Cara itu ya, pertanyaannya bagaimana cara merawat tanaman tomat. Oke, good. Nah, yang ketiga, titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Nah, berarti cara lagi ya Kak. Nah, berarti menggunakan kata tanya bagaimana ya. Jadi bagaimana cara menyiram tanaman yang baik. Nah, selanjutnya yang keempat, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari ya. Nah, berarti itu harus ada alasan Kak. Tadi kalau yang ditanyakan tentang alasan dan sebab, maka kata tanyanya adalah mengapa ya. Yes, mengapa. Nah, jadi nomor 4 itu pertanyaannya, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Nah, yang nomor 5, titik-titik tanaman diberi pupuk ya. Nah, kira-kira apa ya? Ini sebab dan alasannya, berarti mengapa. Yes, betul. Mengapa tanaman diberi pupuk? Nah, lalu diberikan alasannya karena ya seperti itu ya. Oke. Nah, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Kakak-kakak bisa mencoba membuat kalimat tanya ya. Nah, satu kalimatnya itu menggunakan kata tanya mengapa, dan satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Nah, ingatlah hal-hal berikut ini ya. Jadi kita harus kita akan membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, yang perlu diketahui dan harus diingat, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ya. Jangan lupa menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang dan sebagainya. Lalu gunakan tanda tanya pada akhir kalimat dan gunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, di sini ada contoh pertanyaannya ya. Miss akan coba buat pertanyaan. Nih. Mengapa tanaman harus disiram dan diberi pupuk? Ya, berarti ini adalah kata tanya dengan menggunakan kata mengapa ya. Berarti kalau mengapa, jawabannya itu ya, kita berikan jawaban. Jawaban itu adalah karena tanaman memerlukan makanan dan minuman ya. Jadi di sini di pertanyaan mengapa itu adalah menanyakan alasannya kenapa harus disiram dan diberi pupuk ya. Nah, alasannya ini adalah karena tanaman memerlukan makanan dan minuman. Lalu contoh yang kedua ya, pertanyaannya bagaimana cara merawat tanaman? Nah, berarti ini adalah cara ya. Kalau cara, kita menanyakan cara, berarti kita menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, jawabannya adalah cara merawat tanaman adalah dengan diberikan pupuk dan disiram secara rutin atau teratur. Nah, oke, jadi itu dia ya contoh dari kalimat tanya. Nah, sekarang pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi?
Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin, Kak? Nih, di sini ada gambar rumput yang sedang tertiup angin ya. Fuh, fuh gitu ya. Gitu. Nah, oke. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Wah, kayak gimana ya Kak rumput yang tertiup angin? Nah, jadi gerakan rumput yang tertiup angin itu ada 3 gerakan ya Kak kalau di sini ya. Jadi nih, bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin ya. Berarti badan kita itu menjadi rumput. Oke, nah angin bertiup dari kanan ya, kanan ke kiri. Nah, likukan pinggangmu ke kiri, lakukan dalam 8 kali hitungan ya, seperti yang dilakukan oleh Siti, seperti ini. 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 kali hitungan. Lalu setelah angin bertiup dari kanan ya. Nah, angin berubah arah ya, angin bertiup ke kiri dari kiri ya, berarti kalian likukan ya pinggangmu ke kanan ya, sebaliknya ya Kak. Nah, lakukan dalam 8 kali hitungan juga. Nah, di sini ya angin kembali berubah arah. Kali ini angin tertiup dari belakang. Nah, kalau dari belakang berarti likukan badan kamu ke depan ya Kak, karena anginnya itu tertiupnya dari belakang. Jadi kita menghempas ke depan. Nah, lakukan dalam 8 kali hitungan juga ya, seperti yang dilakukan oleh Siti. Oke, setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Ya, berarti masing-masing hari ada 2 anak yang piket ya, piket kelas ya untuk merawat tanaman. Nah Kak, ternyata pada hari Rabu Niko datang terlambat. Jadinya Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Ya. Oke. Nah, dari percakapan yang sudah kalian simak dan kalian baca, bagaimanakah pendapat kamu tentang Niko yang datangnya terlambat? Ya. Gimana ya pendapat kalian? Nah, jadi seharusnya Niko berusaha untuk tidak terlambat ya Kak, karena sudah mengetahui jadwal piketnya ya. Nah, di sini kita harus belajar bertanggung jawab. Ketika kita sudah mempunyai jadwal piket ya, berarti kita harus datang lebih pagi ya, sehingga tidak terlambat untuk datang ke sekolah ya. Lalu di sini ada pertanyaan juga Kak, apakah yang dilakukan Niko itu sesuai dengan tata tertib sekolah ya? Sesuai tidak ya? Tidak ya Kak, jadi apa yang dilakukan Niko itu tidak sesuai dengan tata tertib sekolah ya. Nah, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Nah, kira-kira kalau Niko datang tepat waktu ke sekolah, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi ya, jika Niko datang tepat waktu itu akan Lina itu tidak akan kerja sendiri ya, tidak akan piket kelas sendirian ya. Jadi ada Niko yang membantu. Nah, jadi kita harus datang tepat waktu ya Kak kalau ke sekolah, apalagi kalau kita mempunyai tugas atau tanggung jawab menjadi petugas piket. Ya, kalau kita dapat jadwal piket kelas, kita harus datang lebih pagi ya. Oke. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal yang sama seperti Niko ya? Nah, kalau di sini Edo akan menegur atau mengingatkan Niko supaya tidak datang terlambat lagi.
Oke, jadi di sini ada beberapa kegiatan ya atau yang beserta manfaatnya ya. Di sini yang di kotak warna hijau ini adalah kegiatan ya. Nah, kalau di kotak warna merah ya, ini adalah manfaatnya. Kita lihat di kegiatan pertama. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kira-kira manfaatnya apa ya, Kak? Apakah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar? Apakah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik? Apakah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis? Atau buku-buku tertata rapi? Atau tanaman tumbuh subur? Nah, jadi kalau kegiatannya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas, manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik ya, tidak terburu-buru ya, betul? Nah, selanjutnya di yang kedua, kegiatannya adalah menyiram tanaman di dalam pot ya. Nah, kalau kita menyiram tanaman di dalam pot, maka manfaatnya adalah tanaman menjadi subur ya, tanaman tumbuh subur. Nah, selanjutnya menyapu kelas ya, manfaatnya apa? Ya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, kegiatan selanjutnya menghapus papan tulis. Manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Nah, menghapus papan tulis ini dilakukan oleh petugas piket kelas ya, Kak. Nah, selanjutnya kegiatannya itu adalah mengatur rak buku di kelas. Nah, manfaatnya adalah buku-buku tertata rapi. Oke. Nah, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, nah kita jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Di sini nanti ada pertanyaan, hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Ya. Lalu yang kedua, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Lalu yang ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Nah, pertanyaan keempat, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Nah, pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, jadi kakak-kakak bisa menceritakan pengalaman kamu ya. Nah, pengalaman ketika melakukan piket kelas ya. Nah, kakak-kakak menceritakannya dengan cara menjawab pertanyaan ya, 5 pertanyaan yang ada di buku kalian ya, atau yang ada di layar kalian ini ya. Hari apa? Berarti kalian akan menceritakan pada hari Kamis Winda mendapatkan jadwal piket kelas. Nah, lalu yang kedua, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Nah, diceritakan Winda piket kelas bersama Gendis dan Ara ya. Lalu kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.